Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belajar bahasa scripting dan pemrograman. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas cara untuk menggunakan root static PHP dan controller. Kode igniter bisa menggunakan beberapa controller dan setiap controller alamatnya bisa ditentukan dengan menggunakan root static PHP. Untuk lebih jelasnya akan langsung kita praktekkan penggunaan controller di kode igniter 4. Kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Di sini saya akan buat projectnya dengan menggunakan composer. Create project, kode igniter 4, garis miring app starter. Kemudian kita tentukan nama foldernya, misalnya CI. Kita tunggu sampai selesai. Sebelumnya kita lihat folder CI-nya terlebih dahulu. Di sini yang paling penting adalah folder app. Kita lihat folder config. Di sini ada root static PHP. Di dalam root static PHP kita bisa menentukan controller yang digunakan dan alamatnya. Selanjutnya kita lihat di sini ada root get, yang artinya alamat tersebut menggunakan method get. Kemudian karena hanya menggunakan garis miring, maka yang digunakan adalah halaman terluar dari webnya. Misalnya jika menggunakan localhost, kita cukup ketik localhost. Jika misalnya di sini ada garis miring kemudian nama halamannya misalnya kita perlu mengetik nama halamannya setelah nama webnya, misalnya localhost garis miring . Kemudian di sini ada controller dengan nama home yang bisa kita temukan di folder controllers. Kita cek foldernya. Ya, di sini ada home.php. Kemudian di sini ada class dengan nama yang sama sesuai dengan nama controllernya. Kelasnya namanya home. Kemudian ada function atau method. Di sini fungsinya namanya adalah index sesuai dengan yang ada di sini. Di sini menggunakan function index. Kemudian controllernya adalah home, dipisahkan dengan tanda titik 2 sepasang seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini fungsinya mengembalikan view yang bernama welcome message. Viewnya bisa dilihat di folder views. Di sini ada welcome message.php. View isinya adalah kode HTML seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke controllernya. Selain mengembalikan view, kita juga bisa mengembalikan kode HTML biasa berupa teks. Misal kita akan buat function baru, kita copy paste saja. Di sini kita beri nama misalnya baru. Kemudian di sini yang kita kembalikan adalah tulisan biasa, misal tes. Kemudian kita buka lagi root static PHP. Kita copy paste saja. Di sini kita cukup ganti nama fungsinya karena kita masih menggunakan controller yang sama. Tadi namanya adalah baru. Kemudian di sini tidak boleh ada nama halaman yang sama. Misal kita ketik sesuai nama fungsinya baru seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke browser. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu servernya. Kita ketik php spark serve, tapi sebelumnya kita masuk ke folder CI terlebih dahulu. Kita gunakan cd CI sesuai dengan nama folder dari projectnya. Ya, sekarang sudah masuk ke folder CI. Kemudian kita aktifkan php spark serve. Di sini portnya bisa kita ganti misalnya 8082. Kita bisa lihat di sini sudah aktif.
8082. Tampilannya seperti ini. Jika kita mengganti view-nya, tampilannya akan berubah. Sebelumnya kita akan coba buka halaman baru seperti ini. Ya, di sini akan menampilkan sesuai dengan nilai dari kembalian. Ya, di sini return test. Misal jika kita tambahkan bold, ya, hasilnya seperti ini. Jika ingin lebih praktis, kita bisa menggunakan file dalam bentuk view. Misalnya kita buat view baru, ya, misal kita beri nama view baru. Kita harus membuat nama file sesuai dengan yang ada di controller. Kita buat di folder view baru .php, kemudian kita isi. Misal kita isi H2, kita lihat lagi. Ini kita simpan terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Kita coba ubah isi view-nya. Ya, misal kita tambahkan paragraf. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba buat controller baru. Sebelumnya kita tutup servernya terlebih dahulu. Kita gunakan Ctrl C, Ctrl C, ya. Kita buat controller baru, misalnya kita beri nama, ya, PHP Spark Mic Controller. Ya, di sini untuk membuat controller kita gunakan PHP Spark Mic Controller, kemudian nama controllernya misalnya kita beri nama controller 1. Kita tekan enter. Kita cek lagi di folder controllers. Di sini ada file baru dengan nama controller 1. Ya, di sini sudah ada isinya. Kita bisa ubah isi dari function index. Misal kita gunakan return biasa tanpa view. Kita isi sesuai nama controllernya. Selanjutnya kita tambahkan alamatnya. Kita gunakan routes.php. Di sini metode yang digunakan adalah get. Selain get sebenarnya ada metode post. Jika kita menggunakan form, di sini saya tidak menggunakan form, maka saya tidak menggunakan post. Ya, tadi nama controllernya adalah controller 1. Kemudian tadi nama fungsinya adalah index. Di sini kita ganti controller 1 garis miring.
Selanjutnya kita ketik alamatnya setelah garis miring. Aktifkan terlebih dahulu servernya. Ya, hasilnya seperti ini. Di sini kita juga bisa membuat function lain. Ya, misal kita beri nama F1. Kita lihat lagi. F1. Alamatnya belum diubah. F1. Kita lihat lagi. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan function lagi. Misal kita beri nama F2. Tidak boleh ada dua function dengan nama yang sama di satu controller. Kita lihat lagi. Kita tambahkan halamannya. Kita beri nama F2 misalnya seperti ini. Jadi alamat dari halaman tidak harus sesuai nama function atau controller, kita bisa beri nama apa saja. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba buat controller lagi. Kita akan buat dua lagi, controller 2, kemudian 3. Kita lihat folder controller. Di sini sudah ada dua controller baru, yaitu controller 2 dan controller 3. Kita masuk ke controller 2. Kita gunakan return. Kita ubah rootsnya lagi. Kita tambahkan controller 2, kemudian controller 3. Di sini fungsinya baru ada indeks. Kita beri nama C2, kemudian C3. Kita lihat lagi. C2. Maaf, ininya belum diaktifkan server. Masih kosong. C2. Seperti ini. Dan C3. Ya, jadi seperti itulah cara membuat controller. Kita bisa menggunakan PHP Spark make controller. Kemudian kita coba lagi aktifkan servernya dengan port yang berbeda. Kita bisa ganti portnya. Error, portnya kita ganti 8083. Ya, sini seperti ini.
Jadi seperti itulah cara untuk menggunakan root.php dan cara untuk membuat controller. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.